Halo semuanya. Kita hari ini akan menyelami salah satu pasal yang paling penting, paling menentukan dalam kitab Kejadian, yaitu pasal 49. Ini bukan cuma sekedar kata-kata perpisahan dari seorang ayah kepada anak-anaknya loh, tapi ini adalah sebuah pewahyuan ilahi yang membentuk takdir satu bangsa, dan bahkan menunjuk pada janji terbesar dalam sejarah manusia. Shalom semuanya, senang banget bisa ketemu lagi untuk kita sama-sama mengupas salah satu bagian Alkitab yang paling kaya dan penuh makna ini. Nah, ini dia yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari kata-kata terakhir Yakub. Terus kita lihat gimana sih masa lalu itu membentuk nubuat. Lalu kita akan fokus ke janji yang luar biasa untuk Yehuda dan takdir suku-suku lainnya. Dan yang terpenting, kita akan hubungkan semuanya kepada Kristus dan menarik pelajaran berharga untuk kita hari ini. Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangkan situasinya ya. Yakub, yang namanya sudah diubah Tuhan jadi Israel, sekarang sudah sangat tua, di penghujung usianya. Posisinya saat itu, dia nggak lagi ada di tanah perjanjian, tapi di Mesir. Dan dia dikelilingi oleh ke-12 putranya, para bapak leluhur dari 12 suku Israel. Wah, ini momen yang sangat sakral. Yakub memanggil semua anaknya dengan sebuah pesan yang sangat genting. Apa yang akan kamu alami di kemudian hari? Jadi ini bukan sekedar harapan seorang ayah atau nasihat biasa. Ini adalah sebuah pewahyuan ilahi. Tuhan sendiri yang sedang berbicara melalui Yakub untuk menetapkan takdir masa depan dari setiap suku. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Lalu, gimana nubuat ini dimulai? Nah, yang menarik, Yakub langsung menunjukkan sebuah prinsip yang abadi. Pilihan yang kita buat di masa lalu itu akan sangat menentukan takdir kita di masa depan. Dan ini kelihatan jelas banget pada ketiga putra sulungnya. Coba kita lihat hubungannya secara langsung ya. Ruben, si sulung, dia kehilangan hak kesulungannya karena menodai tempat tidur ayahnya. Dia digambarkan goncang seperti air, artinya nggak stabil, nggak bisa dipegang omongannya. Begitu juga Simeon dan Lewi, karena kekejaman mereka yang brutal di Sikem, mereka dinubuatkan akan tercerai-berai, nggak punya wilayah yang utuh. Ini pelajaran yang keras banget ya tentang konsekuensi dosa. Jadi, poin krusialnya begini. Kegagalan anak-anak sulung ini nggak lantas menggagalkan rencana besar Tuhan. Sama sekali nggak. Tuhan tetap berdaulat. Tapi di sisi lain, Tuhan itu adil. Tindakan mereka membawa konsekuensi yang nyata, yang membentuk sejarah suku mereka. Hak kesulungan yang hilang dari Ruben sekarang akan dialihkan ke yang lain. Dan disinilah titik baliknya. Setelah membahas soal konsekuensi, Yakub beralih kepada putra keempatnya, Yehuda. Disinilah fokus utama dari seluruh nubuat ini berada. Perkataan untuk Yehuda ini jadi inti dari seluruh pasal, dan gaungnya itu terasa sampai ke perjanjian baru. Gambaran yang dipakai itu, wow, kuat banget, anak singa. Kita tahu singa itu kan raja hutan, simbol kekuatan, kedaulatan. Sejak momen inilah, simbol singa jadi lambang abadi buat suku Yehuda, sebuah gambaran profetik tentang peran kepemimpinan dan kerajaan yang akan muncul dari garis keturunannya. Dan ayat ini sungguh luar biasa. Tongkat kerajaan itu simbol kekuasaan seorang raja. Jadi Yakub menubuatkan kalau garis kerajaan itu akan terus ada di suku Yehuda. Tapi ada batas waktunya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Ini adalah nubuat mesianik yang sangat jelas, yang menunjuk pada seorang raja agung di masa depan yang akan memerintah selamanya, dan kepadanya lah semua bangsa akan takluk. Tentu saja, Yakub nggak hanya bicara kepada Yehuda. Dia melanjutkan untuk memberikan nubuat kepada semua putranya. Ini seperti melukis sebuah gambaran yang sangat beragam tentang bagaimana bangsa Israel akan terbentuk, di mana setiap suku punya karakter dan peran yang unik. Keragaman nubuat ini menakjubkan banget loh. Zebulon diramalkan akan tinggal di tepi laut, jadi pelaut. Isakar digambarkan sebagai keledai yang kuat, simbol pekerja keras. Sementara Yusuf, karena kesetiaannya, wah, dia menerima berkat yang luar biasa melimpah. Setiap gambaran puitis ini meramalkan karakter dan takdir unik setiap suku, yang nunjukin kalau Tuhan punya rencana spesifik bagi setiap bagian dari umatnya. Oke, sekarang mari kita hubungkan semua benang merah ini. Ribuan tahun setelah Yakub mengucapkan kata-kata ini di Mesir, janji yang sangat luar biasa kepada Yehuda itu akhirnya menemukan penggenapan puncaknya. Coba kita lihat garis waktunya. Nubuat ini diucapkan sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Sekitar 700 tahun kemudian, Raja Daud yang berasal dari suku Yehuda mendirikan dinasti kerajaan Israel. Tapi, janji itu menunjuk pada seseorang yang jauh lebih besar.
1000 tahun setelah Daud, Yesus Kristus lahir di Betlehem, dari garis keturunan Daud, dari suku Yehuda. Dan inilah konfirmasinya, dari kitab terakhir di Alkitab. Kitab Wahyu secara eksplisit menyebut Yesus sebagai singa dari suku Yehuda. Dialah yang berhak atasnya, raja yang sudah dinubuatkan oleh Yakub, yang kepadanya tongkat kerajaan itu menjadi miliknya untuk selamanya, dan kepadanya lah semua bangsa akan takluk. Janji kuno itu digenapi dengan sempurna. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Kenapa sih kisah dari ribuan tahun yang lalu ini masih sangat relevan untuk iman kita, untuk kehidupan kita hari ini? Nah, ini beberapa pelajaran utamanya. Pertama, hidup kita itu penting. Setiap pilihan kita punya dampak. Kedua, kita bisa percaya penuh pada kedaulatan Tuhan, bahkan di tengah kelemahan kita sekalipun. Ketiga, perjanjian lama itu bukan kumpulan cerita acak ya, tapi sebuah narasi besar yang terus menunjuk ke depan. Dan yang terpenting, semua janji Tuhan itu menemukan jawaban ya dan amin di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Ketika Anda sadar bahwa sejak kitab Kejadian, Tuhan sudah meletakkan petunjuk tentang kedatangan Sang Raja, bagaimana hal itu mengubah cara Anda membaca dan memahami seluruh kisah di dalam Perjanjian Lama? Yuk, ikuti, komen, dan bagikan pembahasan ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Ikuti terus video-video dari SPJ_Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati.